Baiklah, ini adalah segmen terakhir. Kita masih berharap bisa terhubung dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti, yang masih melangsungkan rapat terkait dengan perkembangan penyidikan pembunuhan yang diawali dengan kejahatan seksual terhadap bocah P usianya 9 tahun. Tadi kita sudah bicara hal yang barangkali sebetulnya nggak kita pikirin sebelumnya, bahwa ternyata desain lingkungan itu, tata kota itu berpengaruh terhadap potensi timbulnya kriminalitas dan potensi si anak menjadi korban gitu ya. Bang Aris, teman-teman di Komnas PA ada kan suka melihat daerah mana sih yang ramah anak gitu ya. Sejauh ini kalau kita petakan berapa persen sih wilayah Indonesia yang ramah sama anak? Kayaknya belum ya. Aduh, sedih kalau banget kita. menuju layak anak itu mungkin ya, karena sebuah kota layak anak itu ada 31 indikator yang harus teruji gitu. 31 itu indikator. Makanya saya sangat bagaimana ya, kok nggak setuju ya ketika Jakarta itu dinyatakan ramah anak. Dalam kerangka Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu, Presiden loh yang memberikan itu kepada DKI Jakarta. Tapi ternyata DKI Jakarta dari 21.600.000 lebih pelanggaran terhadap hak anak itu, DKI Jakarta yang paling tertinggi. Maka saya selalu mengatakan DKI Jakarta itu darurat kekerasan terhadap anak. Terus di mana ramah anaknya gitu loh. Bukan berarti saya nggak setuju Jakarta ramah anak, tapi ini belum masuk dalam kategori itu. Karena boro-boro ramah anak gitu ya, yang ada juga malah sebaliknya begitu. Oh iya, masih seperti itu. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah DKI juga perlu diuji. Yang mana gitu. Kalau hanya sekedar tadi ya misalnya harus bikin penerangan, harus bikin ruang terbuka hijau dan sebagainya. Itu betul bagian dari 31 fisik ya. Iya, tapi komitmen, kemauan kita, hati kita melihat anak itu bagaimana. Karena persoalan anak itu bukan hanya persoalan pendidikan dan kesehatan, tapi perlindungan juga gitu loh. Ini jangan dilihat bahwa perlindungan itu urusan rumah tangga atau urusan domestik. Urusan pendidikan adalah urusan negara, enggak gitu. Jadi artinya bahwa persoalan anak, promosi, perlindungan itu adalah persoalan bangsa ini dan khususnya pada persoalan negara gitu loh. Maka saya selalu mengatakan sekali berulang-ulang perlu ada simbol-simbol negara untuk melawan ini. Kalau enggak akan pernah bisa. Karena budaya kita seperti itu kan. Gampang lupa. Seperti itu kan. Ya, ini lupa lagi nanti ini itu. Lupa lagi. Nah, kita misalnya kemarin ya. Baru diskusi misalnya bagaimana anak sebagai pelaku tindak pidana, korbannya anak-anak. Lalu kemudian penyelesaiannya bagaimana ini? Apakah hanya sekedar melarang anak bersekolah di situ, selesai? Pada persoalan ini juga untuk anak P ini, kalaupun ditemukan pelakunya, ya, kita syukur supaya kita tahu apa motivasi dan siapa orangnya. Tapi tidak berhenti hanya mengejar pelaku. Tapi bagaimana dari kejadian ini kita bergerak untuk tidak memunculkan kejadian yang baru lagi seperti itu atau penderitaan atau penganiayaan. Jadi gini, pada saat misalnya warga emosi ingin main hakim sendiri, harusnya malah ada unsur kontemplatif juga ya, bahwa jangan-jangan sebagai warga belum melakukan hal-hal yang cukup untuk tindakan preventif kejahatan pada anak, jangan-jangan begitu ya, Bang Aris? Betul, iya seperti itu. Jadi peristiwa ini sebenarnya harus peristiwa menjadi apa yang saya sebut selalu common issue ya. Jadi isu bersama ini bukan hanya sekedar bukan urusan orang tuanya P dengan si pelaku gitu ya. Tidak seperti itu saja, tapi ini persoalan kita gitu. Apalagi di daerah yang sedang terjadi ini kan itu udah pada penduduk betul itu gitu kan. Bagaimana membangun solidaritas, saling menjaga. Itulah betapa pentingnya kampanye kita selain pencegahan, deteksi dini, intervensi krisis, lalu pembentukan tim reaksi cepat perlindungan anak yang melibatkan Karang Taruna, Ibu Gopaka, PKK. Yang mungkin udah nggak ada di beberapa daerah ya nggak Bagi. Jadi kalau Bagi sampaikan bahwa desain lingkungan itu mempunyai kontribusi terhadap pencegahan kriminalitas, adakah misalnya Mbak Anggi juga nyampein ini deh katakanlah kepada para kepala daerah gitu ya? Kan Mbak Anggi kan dosennya di kriminologi UI, di PT IKA yang memang urusannya berhubungan sama penegakan hukum. Jadi orang lagi-lagi mikirnya ya ini nih urusan memang aparat penegak hukum gitu pada akhirnya. Iya betul, jadi mungkin salah satu kontribusi yang bisa saya berikan gitu ya sebelum saya menjadi kriminolog itu adalah dengan menuliskan kajian ilmiah disertasi saya, itu memang khusus saya membahas ini gitu, bahwa persoalan kriminalitas ini saya melihat adalah persoalan delegatif gitu dari pemerintah besar kepada kepolisian. Artinya apa? Dikit-dikit kita bicara kriminal, kita
bicara polisi. Padahal filosofi dasarnya tentang kejahatan itu terjadi karena multiple causes atau penyebabnya itu banyak. Nah, kalau penyebabnya banyak, mungkinkah itu hanya ditangani oleh kepolisian? Jelas tidak bisa, apalagi kepolisian memang tidak menangani sebab, dia menangani bila perkara sudah terjadi, artinya penyelidikan, penyidikan, kan law enforcement mereka. Nah, sekarang di mana negara berada begitu dalam membahas masalah-masalah ini? Negara bisa berada dalam membentuk konsep-konsep besar gitu, konsep-konsep program-program apa yang perlu dilaksanakan. Setuju nggak yang Mbak Aris bilang bahwa ibu negara turun, ada tim reaksi cepat? Oh ya, tentu saya setuju gitu kan. Itu kan adalah salah satu bentuk statement ya, reaksi gitu bahwa ini masalah sosial, ini social problem yang harus diselesaikan secara makro gitu, dan pemerintah sangat legitimate untuk melakukan itu karena dia punya banyak power, dia punya banyak kekuatan dari atas sampai lingkungan RT RW itu dia ada gitu loh, kelurahan, kecamatan ya, karena itu kan bagian dari kenegaraan juga begitu. Nah, artinya ya digerakkan, jangan delegatif gitu membahas isu ini, itu sudah ada ya gitu, sudah saya pikirkan seperti itu, sehingga saya setuju bila Pak Aris membuat satu program tim reaksi cepat begitu, itu bisa dijadikan salah satu program yang segera saja dilaksanakan gitu, karena idenya sudah difikirkan begitu kan, tinggal pelaksanaan saja. Di mana Polsek dan Polres nih kita tunggu untuk mengadopsi ide dari Pak Aris ini. Dan itu juga sudah dilaksanakan di salah satu kabupaten di mana, Bang? Di Bali itu sudah di dalam bentuk SK Bupati malah kan. Jadi artinya Banjar-Banjar itu ada tim reaksi cepat itu. Jadi desa-desa adat itu sudah punya tim reaksi cepat. Iya, di samping mereka punya hukuman sosial sudah sebelumnya desa itu kan atau Banjar itu. Nah, ini semakin konkret gitu. Di beberapa tempat saya kira juga harus dikembangkan. Dan memang ini juga orang tua tuh sangat rentan juga jadi pelaku betul dalam level yang terkecil gitu ya, kekerasan fisik sama anak. Betul. Ya kan yang kita anggap itu adalah wilayah rumah tangga orang. Misalnya kita ngelihat nih tetangga katakanlah pukul anaknya gitu ya. Kita kan ngerasa nggak mau ikut campur biasanya kan, karena itu urusan orang, mungkin cara ngedidiknya begitu. Padahal mungkin awalnya pukul kaki, pukul apa, lama-lama jadi pukul bermacam-macam cara. Dan itu terjadi kasusnya Angelin. Ketika itu kan gurunya tahu persis bahwa anak ini sudah menderita sebenarnya, ya kan? Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan itu. Lalu kemudian ketika itu tetangga juga sudah sering mendengar teriakan-teriakan yang dilakukan oleh ibu angkatnya, bahkan si Angelin juga selalu berteriak dan sebagainya, tapi tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan itu. Itulah menurut saya peran serta masyarakat itu penting, karena undang-undang perlindungan takutnya disangkanya intervensi ngeribetin urusan orang misalnya kan, orang jadi khawatir. Nah, itu yang harus kita hilangkan, karena undang-undang perlindungan anak juga memberikan mandat kepada setiap orang, itu bahasa setiap orang itu wajib untuk melindungi anak. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, kita tidak bantu dan kita tidak lindungi, maka kita dalam kategori ikut serta mendukung terjadinya kekerasan itu, dan dapat dipidana 5 tahun loh. Jadi undang-undang itu belum dilaksanakan dengan baik. Kalau itu dilaksanakan dengan banyak baik, banget yang kena ibaratnya. Oh iya, itu kalau kita mau bicara tentang efek jerah, ada peran serta masyarakat. Ketika misalnya yang terjadi kasusnya Iqbal misalnya waktu itu, bagaimana seorang penumpang bis melihat anak itu dipukulin oleh seorang laki-laki, lalu kemudian dia selamatkan. Nah, ternyata dia adalah anak yang dieksploitasi oleh pacar ibunya misalnya. Kan itu kan peran serta masyarakat. Nah, kalau itu tidak dilakukan atau tidak dibantu, maka dalam Undang-Undang Pasal 77 dari Undang-Undang 35 tahun 2014 itu dapat dipidana gitu loh. Jadi menurut saya undang-undang ini tidak perlu diamandemen lagi, tapi bagaimana ditegakkan, dijalankan dengan baik gitu loh. Jadi berarti kita juga nggak bisa cuma dalam posisi untunglah anak kita selamat. Itu. Ya kan kadang-kadang kita suka keasikan sama kasarnya hidupnya sendiri. Untunglah anak kita selamat. Anak orang itu kan cara ngawas ini masing-masing punya cara. Banggi. Jangan berada dalam safety zone ya gitu. Kita merasa bahwa kita sudah aman gitu untuk anak kita, tapi kita berpikir sebagai citizen. Kan sekarang kita mau berpikir citizen, warga kota gitu. Artinya kita juga harus aware sama kota kita gitu kan. Nah, tadi saya tertarik ya tadi begini, untuk wilayah-wilayah SLAM yang saya bilang itu tidak hanya dia potensial untuk terjadinya tindak perilaku kriminal di dalamnya, tapi juga potensial untuk menumbuhkan bibit-bibit begitu ya pelaku kriminal. Seperti bagi kita potong dulu karena sudah nyambung dengan Kombes Krisna Murty, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Kris.
Selamat malam Pak Kris. Dengan Tina Talisa, Pak. Malam Mbak Tina. Ya, selamat malam Mbak Tina. Ya, malam Mbak Tina. Terima kasih sudah menyempatkan bersama kami. Ya, Kami selamat tahu malam. sekarang di tengah-tengah kesibukan, terutama Ya, Mbak Tina, selamat malam. Saya bisa dengar. Upaya pengembangan penyidikan kasus pembunuhan terhadap bocah P di Kalideres. Bapak, apa yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini dalam upaya panjang dan berkelanjutan dari teman-teman Polda Metro? Baru saja kami melaksanakan rapat gelar perkara dengan Bapak Kapolda Metro Jaya, dan Bapak Kapolda Metro Jaya kemudian telah memutuskan malam ini bahwa akan dibentuk Satgas. Jadi malam ini Satgas dibentuk untuk menuntaskan kasus ini. Gabungan dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, halo? Halo? Ya, ya Pak Kris. Jadi malam ini ditetapkan dibentuk Satgas. Terputus mungkin ya? Iya. Iya. Kami masih dengar suara Pak Kris, Pak. Ya betul. Jadi dalam temuan terakhir tadi kita diskusi di sini dengan Bang Andi Oke, saya lanjutkan. dan Mbak Anggi Aulina. Jadi Satgas ini silakan lanjutkan Pak. gabungan dari penyidik Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, serta Ya, gabungan dari mana aja Pak Kris? Satgas ini adalah tim gabungan yang nantinya gabungan dari seluruh jajaran Polda Metro Jaya serta dilibatkan tim DVI Mabespori, tim laboratorium forensik Mabespori, kemudian beberapa tim lain ya bekerja secara sinergis, dan telah ditetapkan poskonya juga ya, serta telah dilakukan analisa terhadap pengumpulan informasi yang ada. Baik, jadi kita akan mencari tahu terus bagaimana perkembangan penyidikan. Pak Kris, selamat bekerja kepada kawan-kawan dari kepolisian. Malam ini ditetapkan dibentuk Satgas gabungan dari Polres Jakarta Barat, Polda Metro, dan bahkan juga Mabes Polri. Tanggapan terakhir, Bang Aris? Ya, saya kira itu perlu kita dukung, tetapi juga kalau boleh melibatkan para ahli pegiat-pegiat perlindungan anak juga. Jadi supaya tidak tertumpu pada pihak kepolisian saja, karena bukti-bukti petunjuk itu penting sekali juga didapatkan oleh pihak penyidik. Baik. Dari komunitas-komunitas tertentu. Bisa yang sudah biasa menangani atau mengkaji kekerasan terhadap anak. Paling tidak bahu-membahu menyumbangkan informasi supaya ini cepat terkuak. Artinya itu harapan kita semua. Singkat lagi. Singkatnya ya artinya kita mengharapkan memang ini menjadi starting point-nya gitu, starting point bagi pemikiran yang lebih ke arah deteksi dan preventif selain dari usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian gitu, yang juga sangat kita apresiasi. Terima kasih banyak Bang Aris, terima kasih Mbak Anggi. Rasanya kalau kita belum ketemu pelakunya, terutama untuk kasus terakhir, sangat potensial kami mengundang lagi Bang Aris dan Mbak Anggi. Mudah-mudahan saat ketemu sudah ada perkembangan lain, termasuk juga ada gerakan yang lebih, dan tadi kalau dibilang Ibu Negara, mudah-mudahan lingkungan Ibu Negara mendengarkan dan juga bisa mengambil sikap-sikap bijak ini buat anak-anaknya juga kan. Kalau Ibu Negara itu kan udah ibunya kita semua. Betul. Udah ibunya anak-anak Indonesia. Kita udah bicara sebelumnya soal asap, anak-anak jadi korban, 40% korban ISPA adalah anak. Ini anak juga, jadi
betapa kalau kita boleh bilang betapa tidak nyaman jadi anak Indonesia, dan kalau kita biarkan betapa jahatnya kita sebagai orang yang dewasa di Indonesia. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Selamat malam. Kembali kita waktu bahas asap jadi gitu.